Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Madini, BP 214131 2024 di kelompok T, akan menampilkan video terkait SP pada pasien dengan harga diri rendah situasional. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gimana kabarnya kak pagi hari ini? Apakah kak sehat? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kak masih ingat nggak kak sama saya? Sebenarnya saya agak lupa. Nggak apa-apa kak. Jadi saya kenalkan aja kak, nama saya Putri. Saya mahasiswa profesi dari Keperawatan Unan. Nah, sesuai sama janji kita kemarin kan kita udah ada bincang sebentar tuh kak terkait apa yang kak rasakan. Nah, sekarang hari ini kita akan membahas lebih lanjut, berdiskusi lebih lanjut lebih tepatnya terkait dengan perasaan yang sedang kak rasakan sekarang. Untuk waktunya kurang lebih sekitar 20 menit. Apakah kak bersedia? Ya. Untuk tempatnya di sini saja atau ada mau kakak mau di tempat lain? Ya, nggak apa-apa, sini saja. Sini saja ya kak ya. Baiklah, kita langsung mulai. Nah, sebelumnya Putri pengen tahu nih kak, apa sih kak perasaan yang sedang kakak rasakan saat sekarang ini? Perasaan Ya, yang kakak rasakan. sekarang ini yang saya rasakan itu saya sedih, lalu saya merasa kurangnya percaya diri sama diri saya sendiri. Gitu lah Bu. Kalau boleh tahu itu kenapa ya kak? Kakak bisa merasa sedih, masih tak percaya diri. Terus kakak masih tak percaya dirinya karena apa kak? Sebenarnya ya, dari lingkungan sekitar saya, kan saya sebentar lagi mau menikah, lalu saya kepikiran dengan kata-kata teman-teman saya, teman-teman kuliah. Mereka katakan karena saya itu gendut, nggak ada yang mau sama saya, jadi saya takut nanti calon suami saya juga memikirkan hal yang sama seperti mereka. Tuh, nanti takutnya dia nggak mau menerima saya. Kalau calon suami kakak, ini kakak pacaran sebelumnya atau bagaimana kak? Enggak, saya tuh dijodohkan sama orang tua saya. Jadi Dijodohkan. belum pernah ketemu. Begitu. Berarti seperti ta'aruf gitu ya kak ya? Masya Allah. Itu kakak kan dari lingkungan sekitar, kata kakak tadi kan. Itu lingkungan sekitar kakak itu siapa saja itu kak yang melakukan hal tersebut kepada kakak? Seperti mengejek atau apa gitu kak kepada kakak? Kebanyakan dari teman-teman saya, tapi ada juga dari tetangga, dari saudara juga ada, tapi lebih banyaknya dari teman-teman, karena sehari-hari mungkin bergaulnya sama teman-teman mungkin di kampus ya. Jadi faktor yang paling menyentuh itu teman-teman kakak. Ini kakak rasakan sudah berapa lama kakak dibully lah ya kak ya, namanya ya, teman-teman kakak? Sejak 2019. Soalnya 2019 itu saya operasi usus buntu. Jadi semenjak operasi itu berat badan saya itu langsung naik drastis. Ditambah lagi belakangan ini 2 tahun belakangan saya juga sibuk dengan skripsi. Jadi bawaannya tuh stres, banyak pikiran. Jadi saya kalau banyak pikiran tuh biasanya makan gitu. Makan aja terus. Ngomel gitu ya kak ya? Iya, nanti mulutnya ngunyah terus. Tuh. Jadi sebenarnya itu naik ya kak berat badan kakak. Itu makanya kakak kalian diajak juga
sama teman-teman kakak, jadi kakak merasa kurang pede kata kakak tadi ya kak, betul kak? Iya. Sebenarnya begini kak, kita sebagai manusia kan pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya kak ya. Nah di balik kekurangan kita juga ada kelebihan gitu. Belum tentu orang yang katanya kurus itu kan bagus juga, belum tentu. Orangnya gimana ya, kita ini kalau bisa menjadi orang yang bermanfaat baik bagi diri kita maupun orang sekitar kita, betul kak? Nah sekarang kakak ini kan dalam kondisi kakak sekarang, kakak pasti punya aspek positif, kelebihan yang ada pada diri kakak yang bisa kak kembangkan, yang bisa menunjukkan aku tuh punya kelebihan juga loh gitu ke orang-orang sekitar kakak. Nah untuk itu kita perlu menggali kak, apa aja sih kelebihan yang ada pada diri kakak, aspek positif yang ada pada diri kakak. Nah untuk itu kita akan diskusi lebih dalam lagi kak terkait aspek positif yang ada pada dalam diri kakak. Nah boleh sebutin nggak kak apa aja sih kelebihan yang kakak punya, atau kakak sukanya apa sih gitu yang ada dari diri kakak? Boleh satu-satu aja dulu kak, boleh disebutin, diingat-ingat apa kakak sukanya apa ya gitu. Kalau suka sih suka masak ya. Masak ya kak, bagus Kan karena suka makan kan. juga rajin juga masaknya ya kak ya. Terus ya selain masak ya, itu ngerjain kerjaan rumah aja sehari-hari, kayak nyuci piring, nyapu rumah, atau nyuci baju, ya kayak gitulah kerjaan rumah sehari-hari. Pak rajin juga ya kak ya. Ngerjain semua pekerjaan rumah. Untuk itu kita tulis dulu ya kak aspek positif kak. Pertama tadi kan ada memasak ya kak tadi. Masak, terus melakukan pekerjaan rumah seperti tadi kak mencuci, apa tadi lagi kak? Nyapu rumah, lalu kak cuci piring, mencuci piring tadi ya. Lalu kak lagi kak masak nasi. Nah, udah masuk ke memasak kak ya. Oh iya. Lalu apa lagi kak? Ya kayak gitulah. Kalau apa kak, kerja itu kan aktivitas dalam rumah ya kak. Kalau aktivitas selain pekerjaan rumah yang baik itu yang di luar, pokoknya selain pekerjaan rumah kak, yang kak sukai apa sih kak? Misalnya kayak apa ya, hobi kakak deh, misalnya apa gitu hobinya. Kalau hobi sih, hobi olahraga ya. Kak suka olahraga? Wah bagus banget kak, olahraganya apa kak? Biasanya sih jalan santai atau berenang. Jalan santai, berenang. Wah mantap. Berenang biasanya kakak ini kakak lakukan berapa kali dalam sebulan kak? Kalau berenang mungkin nggak sesering jalan santai ya, karena kalau berenang kan tempatnya jauh dari rumah, aksesnya juga nggak ada, susah, jadi agak jarang, mungkin sekitar 1 kali sebulan lah. Berarti ini kakak olahraganya terakhir kali kapan kakak lakukan kak? Kalau berenang udah lama kali, mungkin semenjak skripsi ini nggak ada olahraga lagi, termasuk jalan santai udah jarang sekali. Berarti udah lama juga ya kak, udah nggak dilakukan karena akses juga, karena skripsi gitu ya kak ya. Berarti sama kakak nggak melakukan olahraganya kak, biasanya ngapain aja kak? Nggak ada ya.
Nggak ada, mungkin di rumah di aja. rumah aja. Ada nggak kak faktor lain yang membuat kakak nggak mau keluar rumah untuk melakukan aktivitas? Ya, ya balik ke yang tadi lagi ya, mungkin lingkungan sekitar tadi kan, tetangga-tetangga juga banyak ngomongin kan, ih gendut, ih itu, ih kok berat badannya naik, ih kok gitu, jadi malas aja keluar, jadi apa-apa di rumah aja, sebisa mungkin nggak keluar gitu. Menghindari keluar gitu ya kak ya. Oke, nah kita udah punya nih kak beberapa aspek positif kelebihan yang ada pada diri kakak. Nah untuk itu di pertemuan berikutnya kita akan bahas lebih dalam lagi kak, satu persatu aspek positif kakak ini akan kita latih lagi, akan kita kembangkan sehingga bisa menjadi apa ya kak, bermanfaat juga gitu kak buat diri kakak maupun orang sekitar gitu. Bisa kayak memasak kan, kak bisa masak masakan yang paling kakak suka, paling enak yang kak buat, bisa nanti bermanfaat juga ke depannya, mau dijual mau diapain gitu kan kak gitu. Jadi semua aspek positif kakak ini akan kita gali lebih dalam lagi dan kita latih ya kak. Nah, untuk membahas tentang aspek positif kakak pada hari ini sudah selesai. Kakak udah sharing juga kenapa kakak merasa nggak percaya diri, apa penyebabnya, juga kakak udah cerita. Gimana sih kak perasaan kakak setelah kita berbincang-bincang sebentar ini kak? Ya sebenarnya biasa aja sih ya, nggak ada itu. Karena apa juga ya kak, kita baru membahas ini aja, belum ke tahap yang lebih dalam lagi ya kak kita pembicaranya. Nggak apa-apa kak. Nah mungkin untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas lebih dalam lagi sama kakak terkait aspek positifnya satu-satu, nanti kita bahas ya kak. Oke, jadi di pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang aspek positif kakak, yaitu memasak. Nah untuk waktu dan tempatnya, apakah kita di sini saja kak atau kita ganti ke tempat lain? Kalau diganti boleh. Boleh. Kakak maunya di mana kak? Tapi mesti di rumah ini, cuman di tempat lain. Oh gitu, posisinya kita Iya, pindah ya kak? posisinya. Boleh. Untuk waktunya kakak apakah setuju jam seperti sekarang kak, atau mau dimajukan atau dimundurkan? Nggak apa-apa, setuju. Ini ya kak ya. Besok kita ketemu lagi gitu kak, di rumah ini juga untuk jam yang sama. Kakak udah setuju. Mungkin hanya segitu dulu ya kak pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas waktu yang kakak berikan. Putri izin pamit. Kakak, terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video dari saya, lebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.